Selamat hari Sabat semua. Sekali lagi kita akan berbincang mengenai pelajaran Sabat, yaitu pelajaran Sabat ke-6 untuk 2 sampai 8 Mei. Jadi ayat hafalan kita pada pagi ini ataupun pada Sabat ini yaitu di dalam Ibrani 11 ayat 6. Oke, saya baca dalam ayat hafalan, dikatakan di sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, jadi apa yang kita paham di dalam ayat hafalan ini? Jadi tanpa iman, seperti mana kita tahu, kalau kita tidak ada iman di dalam diri kita, jadi bagaimanakah kehidupan kita? Adakah jalan yang kita harungi ataupun jalan yang kita tempuhi di dalam kehidupan kita itu adakah sentiasa lurus? Tapi sudah semestinya di dalam kehidupan kita seperti gelombang. Oke. Jadi ada waktunya kita senang dan juga ada waktunya kita susah. Tetapi tanpa iman, jadi memang susah untuk kita mengharungi kehidupan di dunia ini. Jadi haruslah kita mencari iman, ataupun mencari Tuhan Allah. Jadi sebab dengan hanya berpaling kepada Tuhan Allah saja, jadi Tuhan akan memberi kita upah, apabila kita sungguh-sungguh mencari Dia, ataupun kita benar-benar mencari Tuhan. Sebab kalau kita tidak mencari Tuhan, bagaimanakah kita hendak mendapat berkat? Sebab sumber rezeki yang kita dapat di dunia ini semuanya daripada Tuhan. Kita terus ke pelajaran Sabat. Untuk petang Sabat, untuk membaca Alkitab juga bermaksud mentafsirkan Alkitab. Tetapi bagaimanakah kita melakukannya? Apakah prinsip yang kita gunakan? Bagaimanakah misalnya? Adakah kita berhadapan dengan berbagai jenis tulisan yang kita dapati di sana? Sebagai contoh, apakah perengan yang kita baca itu merupakan satu perumpamaan, mimpi, nubuatan simbolik, atau naratif sejarah? Jawapan kepada persoalan penting seperti ini melibatkan pentafsiran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat lebih lagi dalam pentafsiran Alkitab, jadi berbagai, contohnya dari segi tulisan, ada tulisan yang kita tidak paham, ada dari segi bahasa Yunani. Contohnya lah kalau dulu Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani ataupun tulisan Romi Yunani, adakah kita mengetahui tulisan tersebut? Jadi inilah salah satu daripada permasalahan ataupun perkara yang dihadapi pada masa dahulu. Jadi sekarang, kalau kita lihat setengah orang menggunakan Alkitab sebagai petunjuk ilahi, membuka Alkitab secara rawak untuk mencari ayat Alkitab yang mereka harap akan memberikan bimbingan. Tetapi menghubungkan ayat-ayat Alkitab secara rawak sebaik saja dikemukakan dapat menyebabkan kesimpulan yang sangat aneh dan salah. Contohnya lah kalau kita menggunakan ayat di dalam Alkitab, contoh dari segi satu perengan saja, tetapi kita tidak melihat dari segi kesangkut pautan Alkitab tersebut dengan ayat-ayat yang lain. Jadi kalau kita salah guna ataupun untuk kepentingan pribadi, jadi ianya adalah salah tafsiran. Kalau kita lihat contohnya, apabila seorang suami meninggalkan istrinya karena wanita lain, istri mendapat ketenangan yang besar apabila dia menemui ayat berikut. Contoh ayat ini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini contohnya di dalam ayat Kejadian 3 ayat 15. Dia yakin berdasarkan ayat itu bahwa perselingkuhan suaminya tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau kita lihat apa yang diinginkan oleh si istri ini, disebabkan suaminya curang dan
beliau menyalahgunakan ayat agar kehidupan suaminya itu tadi ataupun dia dengan istri baru dia tidak akan mendapat restu contohnya daripada Tuhan, ataupun malahan mendapat persengketahan ataupun perselingkuhan dalam kehidupan suaminya. Jadi dalam konteks ini kalau kita lihat sudah pastinya ianya salah guna pakai ayat tersebut untuk kegunaan pribadi. Oke, jadi mana-mana ayat tanpa konteks dengan cepat menjadi dalih untuk agenda dan ide sendiri. Oleh itu terdapat berbagai keperluan yang besar untuk kita bukan saja untuk membaca Alkitab, tetapi untuk mentafsirnya dengan betul. Jadi kalau kita mentafsir Alkitab itu dengan salah, sudah semestinya ayat tersebut ataupun tujuan yang kita untuk kepentingan diri sendiri itu adalah salah tafsir dari segi penggunaan Alkitab. Oke, jadi ini saja untuk pelajaran petang Sabat. Oke, kita terus ke pelajaran Sabat untuk area had, yaitu mengenai andaian. Oke, kita boleh lihat di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 45, yaitu apakah yang menghalang murid-murid yang sangat mengenali kitab suci daripada melihat makna sebenar firman Tuhan, walaupun peristiwa-peristiwa yang diramalkan di dalamnya telah terbentang di hadapan mereka. Oke, jadi kalau kita lihat apakah tujuan kita membaca Alkitab? Oke, jadi sudah semestinya kita mempunyai tujuan yang tertentu dan juga andaian ataupun pandangan kita tersendiri. Oke, jadi apabila kita membaca, adakah kita tidak mempunyai tujuan? Sudah semestinya kita mempunyai tujuan. Apakah kita membaca kitab? Adakah kita hanya membaca menggunakan minda yang kosong, cuma baca saja dan tidak ingin tahu apakah maksudnya? Oke, jadi kalau kita hanya tujuan yang kosong, jadi tidak maknanya juga kita membaca kitab tersebut. Jadi di dalam andaian kita akan melihat yaitu di dalam pandangan para murid Yesus. Oke, jadi apakah pandangan murid Yesus pada masa dahulu? Oke, jadi kalau kita lihat di sini, malah murid-murid Yesus mempunyai idea-idea tertentu mereka sendiri mengenai siapa Mesias. Mesias ini adalah Yesus lah. Dan apa yang sepatutnya dilakukannya berdasarkan apa yang mereka harapkan pada zaman mereka. Dan juga keyakinan kuat mereka ini telah menghalang pemahaman yang lebih jelas tentang ayat Alkitab yang membantu menjelaskan mengapa mereka sering salah faham mengenai Yesus dan peristiwa-peristiwa sekitar kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Oke, contohnya lah kalau kita lihat Petrus pada masa zaman Yesus juga mempunyai pandangan yang berbeza. Oke, di mana Petrus pada masa itu juga tidak setuju kenapa Yesus harus disalibkan. Oke, jadi ini juga mempunyai pandangan yang berbeza, dengan anak murid yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka yang dijelaskan di sini yaitu menghalang keyakinan kuat mereka ini telah menghalang pemahaman yang lebih jelas tentang ayat Alkitab yang membantu menjelaskan mengapa mereka sering salah paham mengenai Yesus dan peristiwa-peristiwa sekitar kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Jadi mereka juga banyak persoalan ataupun banyak andaian di zaman ataupun sewaktu mereka bersama Yesus. Contohnya dari segi mukjizat, dari segi kebangkitan Yesus. Jadi ini juga banyak andaian yang dibuat oleh anak murid Yesus pada masa itu. Begitu juga kita. Kalau kita lihat
pandangan kita mengenai Alkitab. Oke, apabila kita mentafsir Alkitab, kita semua memegang beberapa kepercayaan tentang dunia ini, tentang realiti yang mutlak mengenai Tuhan dan sebagainya yang kita andaikan dan terima, walaupun tanpa kita disedari. Tiada siapa yang membaca ayat Alkitab dengan minda yang kosong, seperti yang kita katakan tadilah. Tidak semestinya kita tidak akan membaca hanya dengan tujuan yang kosong ataupun tidak mempunyai tujuan langsung untuk membaca Alkitab. Oke, contohnya lah sebagai contohnya adalah jika seorang tidak mempercayai campur tangan ajaib daripada Tuhan, maka orang itu tidak akan membaca dan memahami kitab suci sebagai laporan yang benar dan boleh dipercayai tentang apa yang telah dilakukan Tuhan dalam sejarah. Sebaliknya akan mentafsirkannya dengan sejarah sangat berbeza berbanding dengan seseorang yang menerima realiti keajaiban. Oke, jadi contoh kalau kita membaca Alkitab dengan minda yang kosong ataupun dengan tidak percaya kepada Tuhan, hanya ingin membaca Alkitab saja. Jadi adakah hanya membaca saja jadi kita dapat memahami Alkitab tersebut? Oke, jadi sudah semestinya kita tidak akan memahami dan tidak akan mengenali ataupun tidak akan faham apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Oke, jadi haruslah kita percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Oke, tadi adalah mengenai pandangan kita. Oke, pandangan kita yang berbeda lebih-lebih di zaman sekarang, dan juga pemahaman kita harus juga dibimbing dengan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga kalau kita lihat dari segi para pentafsir Alkitab, para pentafsir Alkitab juga mempunyai pandangan yang seperti kita juga. Oke, di mana para pentafsir Alkitab tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya daripada masa lalu mereka sendiri, pengalaman mereka, andaian sendiri, dan prejudis pribadi. Jadi kebebasan sepenuhnya daripada pengaruh emosi dan andaian tidak dapat dicapai. Dan kajian Alkitab dan pandangan teologi kadangkala bertentangan dengan andaian kita tentang dunia dan sifat Tuhan. Dan begitu juga tentang para pentafsir Alkitab tadi. Mereka juga mempunyai kepribadian yang berbeza. Jadi mereka juga mempunyai sejarah tersendiri. Jadi apabila mereka mempunyai andaian yang tersendiri, jadi andaian mereka juga boleh kita katakan kita tidak boleh guna pakai untuk pentafsiran Alkitab dengan lebih baik. Oke. Dan seterusnya kita akan melihat dari segi andaian melalui Roh Kudus. Oke, jadi kalau kita baca di pelajaran Sabat, tetapi berita baiknya adalah bahwa Roh Kudus dapat membuka dan membetulkan perspektif dan andaian kita yang terbatas apabila kita membaca kata-kata Alkitab dengan minda terbuka dan hati yang jujur. Oke, Alkitab berulang kali menegaskan bahwa orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beza dapat memahami firman Tuhan, dan bahwa Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini ditulis di dalam 16 Yohanes ayat 13. Oke, jadi hanya melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat tadi daripada pandangan para rasul dahulu ataupun murid-murid Yesus, sampailah ke pandangan kita dan juga pentafsir Alkitab, apabila mereka menggunakan pandangan mereka sendiri, sudah semestinya mereka tidak akan dapat mentafsir Alkitab tersebut dengan sebaik-baiknya, tetapi hanya melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita ataupun semua umat manusia. Jadi ia akan menceritakan ataupun menyatakan tentang firman Tuhan, dan bahwa Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Oke, jadi ini saja tentang andaian ataupun pandangan-pandangan kita tentang tafsiran Alkitab di dalam pelajaran Ahad.
Oke, kita akan terus pergi pelajaran Isnin. Oke, yaitu mengenai terjemahan dan tafsiran. Oke, jadi apa yang kita lihat di sini, di mana kitab ditulis dalam bahasa yang sangat kuno. Oke, lebih-lebih lagi di dalam perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke, dan juga campur dengan bahasa Aram. Dan juga di dalam perjanjian baru, kitab ditulis dalam Kaini Yunani. Dan majoriti penduduk dunia hari ini tidak bercakap dan membaca bahasa kuno. Oke, oleh itu kitab perlu diterjemah ke dalam bahasa modern yang berbeza. Dan juga beberapa perkataan dalam satu-satu bahasa tidak sama dengan yang lain. Seni dan kemahiran menterjemahkan dengan teliti dan kemudian mentafsirkan ayat-ayat dipanggil hermeneutik. Okay. Dan juga perkataan di dalam Yunani yaitu hermenio, jadi yang bermaksud ya, ataupun yang mana daripadanya kita dapat perkataan hermeneutik ataupun bermaksud tafsiran Alkitab. Okay, jadi kita boleh lihat juga ataupun kita boleh baca di dalam 1 Korintius 12 ayat 10, 1 Korintius 14 ayat 26, dan juga Yohanes 1:41 dan 9 ayat 7, dan juga Kisah 9 ayat 36, dan dalam Lukas 24 ayat 27. Dan dalam semua petikan di atas kita melihat idea pentafsiran dan terjemahan. Dan juga ini penting, dalam Lukas 24 ayat 27, Yesus perlu menerangkan makna kitab suci kepada murid-murid. Jadi apakah yang hal ini beritahu kita tentang kepentingan pentafsiran. Jadi seperti mana kita telah mengetahui tentang perkataan Yunani tadi, yaitu hermenio dan juga hermeneutik, ataupun dalam maksudnya adalah tafsiran Alkitab. Jadi berasal dari dewa Yunani Hermes. Okay, jadi Hermes dianggap sebagai utusan para dewa, dan oleh itu bertanggung jawab ke atas perkara-perkara, antara lainnya adalah untuk menterjemah perkabaran ilahi kepada manusia. Okay. Jadi perkara penting tentang ataupun dalam hal hermeneutika adalah kecuali kita membaca bahasa asal, akses kita satu-satunya kepada ayat-ayat adalah melalui terjemahan. Muncullah banyak terjemahan melakukan kerja yang baik untuk menyampaikan makna yang penting. Jadi tidak perlu tahu bahasa asal, jadi memahami kebenaran penting yang dinyatakan dalam kitab suci. Dan terjemahan yang baik pun ataupun pentafsiran ayat-ayat dengan tepat juga adalah penting. Oke, jadi seperti yang kita lihat tadi dalam Lukas 24 ayat 27, yaitu Yesus sendiri yang menerangkan maksud kitab suci kepada murid-muridnya. Nah, kitab dengan tepat dan juga membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan ayat-ayat itu dengan betul untuk kehidupan kita sekarang. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat di dalam kitab Lukas tadi, Yesus melakukan ini untuk para pengikutnya. Jadi bayangkan bagaimana agaknya jika Yesus sendiri mentafsirkan petikan Alkitab untuk Anda. Bagaimana sekarang? Adakah kita sendiri? Adakah Yesus bersama kita? Jadi seperti yang kita telah belajar dalam Ahad tadi, adalah melalui Roh Al-Kudus. Okay, Roh Kudus yang akan membimbing kita di dalam pemahaman dan juga penterjemahan dan tafsiran supaya kita lebih meneliti. Okay. Dan juga ada persoalan untuk kita untuk hari Senin, yaitu ramai orang mempunyai akses kepada pelbagai terjemahan, tetapi ramai juga yang tidak. Apapun terjemahan yang Anda pelajari, mengapakah penting untuk
mempelajari firman itu dengan berdoa dan berusaha mematuhi ajarannya. Oke, jadi bukan hanya kita membaca saja ataupun membaca tetapi tidak ada niat dan mempunyai pikiran yang kosong, jadi tidak ada makna. Jadi kita haruslah mempelajari firman Tuhan dengan doa dan berusaha mematuhi apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Sebab perjanjian lama juga penting dan perjanjian baru juga penting. Sebab perjanjian baru adalah pekabaran Yesus tentang kasih. Oke, jadi ini saja untuk pelajaran Isnin. Kita terus pergi ke pelajaran Selasa, yaitu mengenai Alkitab dan budaya. Jadi adakah budaya sesebuah ataupun satu bangsa, contohnya pada masa dahulu yaitu budaya orang Yunani. Oke, adakah budaya mereka mempengaruhi di dalam pentafsiran Alkitab? Oke, kita boleh baca dan lihat di dalam Kisah di pasal 17 ayat 16 sampai 32 dan juga di dalam Kisah 17 di mana Paulus coba menyampaikan mesej Injil dalam konteks baru. Falsafah budaya Yunani, bagaimanakah latar belakang budaya yang berbeza mempengaruhi bagaimana kita menilai kepentingan berbagai idea. Oke, kita lihat di dalam pelajaran Sabat Selasa, yaitu mengenai latar belakang budaya Timur. Oke, jadi latar belakang mereka juga merupakan juga penting pada masa dahulu. Oke, untuk kita memahami beberapa petikan Alkitab. Oke, sebagai contoh, dalam budaya Ibrani, individu bertanggung jawab atas perkara yang dia tidak lakukan tetapi dia izinkan berlaku. Jadi itulah sebabnya mengapa para penulis Alkitab selalu menyatakan bahwa Tuhan melakukan perkara yang dia tidak halang daripada berlaku. Sebagai contoh, hati Firaun. Oke, Tuhan izinkan hati Firaun menjadi keras. Oke, ini ditulis dalam Method of Bible Study section 4. Oke. Dan juga kalau kita lihat di dalam budaya, budaya juga menimbulkan beberapa persoalan hermeneutikal, ataupun tafsiran Alkitab yang penting. Jadi, adakah Alkitab ditentukan hanya orang yang hidup dalam budaya ketika ia ditulis? Dan dengan itu apa yang dia tegaskan hanya terkait kepada budaya itu, atau apakah perkabaran ilahi yang diberikan kepada budaya tertentu ini melampaui budaya tersebut dan bercakap kepada semua manusia? Apakah yang berlaku jika pengalaman budaya sendiri menjadi asas dan penguji untuk tafsiran kita tentang kitab suci? Jadi ini kalau kita lihat di dalam pandangan Paulus itu dalam Kisah pasal 17 ayat 26, di mana Paulus memberikan perspektif yang menarik mengenai realiti yang sering terlepas pandang apabila orang membaca ayat ini. Dia menyatakan bahwa Tuhan menjadikan kita semua dari satu darah, walaupun kemudiannya kita berdiri daripada budaya yang sangat berbagai. Namun secara alkitabiah terdapat ikatan yang sama yang menyatukan semua orang. Karena Tuhan adalah pencipta semua manusia. Dan juga kedosaan kita dan keperluan kita akan keselamatan tidak terhad kepada satu budaya saja. Kita semua memerlukan keselamatan yang ditawarkan kepada kita oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di sini pandangan Paulus memang nyata, sebab kita manusia memang berdosa. Jadi Tuhan adalah pencipta semua manusia. Adakah Tuhan bukan pencipta? Kalau orang yang percaya kepada Tuhan adalah pencipta, jadi pandangan kita adalah sama.
dan juga mengenai kebangkitan Yesus Kristus, dan juga kematiannya. Sudah pasti kematiannya dan juga kebangkitan Yesus merupakan tanda keselamatan di mana kita mempunyai harapan untuk terus kekal di dalam iman. Walaupun Tuhan berbicara kepada generasi tertentu ataupun pada masa dahulu, dia menyadari bahwa generasi akan datang akan membaca firman Tuhan, akan juga memahami bahwa kebenaran itu tidak terhad kepada tempat dan keadaan ketika ayat-ayat Alkitab itu ditulis. Maksudnya bukan hanya orang Yunani, bukan hanya orang pada masa itu saja, ataupun bukan hanya fokus kepada orang Israel, tetapi hanya juga fokus kepada semua manusia, tidak kira bangsa. Jadi semua kita mempunyai hak untuk keselamatan di dalam Yesus. Dan juga kalau kita lihat sebagai persamaan, fikirkan tentang algebra yang pertama kali dicipta pada abad ke-9 di Baghdad. Adakah ini bermakna bahwa kebenaran dan prinsip-prinsip cabang matematik ini hanya terhad kepada masa dan tempat itu saja? Sudah tentu tidak. Jadi sampai sekarang pun semua kita mempelajari algebra di dalam matematik. Jadi maksudnya tadi perkara tersebut masih boleh digunakan pakai sampailah sekarang. Dan begitu juga Alkitab yang sebenarnya bukan berasal daripada negara kita, tetapi ditulis oleh bangsa orang Yahudi, orang Yunani, tetapi juga kita boleh digunakan pakai untuk kehidupan harian semua manusia. Dan juga prinsip yang sama terpakai kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun Alkitab ditulis sudah lama dahulu dalam budaya yang sangat berbeza daripada budaya kita hari ini, namun kebenaran yang terkandung di dalamnya adalah relevan kepada kita sekarang sebagaimana ya relevan kepada mereka yang mana kebenaran itu ditujukan pada mulanya. Jadi kerelevanannya adalah masih digunakan pakai untuk kita sekarang, ya bukannya untuk orang Yunani ataupun orang Israel. Jadi jadi sampai sekarang juga Alkitab itu walaupun setelah diterjemah dalam bahasa, contohnya dalam bahasa Iban, dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Indonesia, tetapi intipati ataupun kandungan kebenaran yang ada dalam Alkitab itu kita boleh guna pakai sampai bila-bila ataupun sampailah kedatangan Kristus kedua kali. Jadi ini saja untuk pelajaran hari Selasa tentang Alkitab dan budaya. Kita terus ke pelajaran Rabu, yaitu sifat penuh dosa kita. Sila baca di dalam Yohanes 9 ayat 39 sampai 41 dan juga dalam Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Jadi kita akan melihat apakah yang menghalang orang dalam ayat ini daripada menerima kebenaran perkabaran Alkitab, dan apakah kata amaran dan peringatan yang boleh kita ambil dari insiden ini untuk diri kita sendiri. Jadi kita akan lihat di dalam pelajaran Sabat di Rabu, dinyatakan sangat mudah untuk menoleh ke belakang dengan cemoohan terhadap para pemimpin agama yang menolak Yesus walaupun terdapat bukti yang kukuh. Jadi kalau kita lihat tentang para pemimpin agama, contohnya kalau dulu di zaman Yesus, di mana terdapat para pemimpin yang menentang Yesus, mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka walaupun di dalam perjanjian lama telah pun menyatakan mengenai Mesias, tetapi mereka juga menentang. Dan begitu juga, namun kita perlu berhati-hati dengan diri sendiri supaya kita tidak memupuk sikap yang sama apabila menyentuh tentang firman-Nya. Jadi mengenai firman Tuhan, sebab ianya adalah daripada Tuhan, jadi kita haruslah fokuskan
tentang firman Tuhan agar bertumbuh di dalam diri kita, dan janganlah kita menyalahguna pakai ataupun mengguna untuk kepentingan diri. Dan biarlah kalau kita tafsir pun ayat dalam ayat Alkitab, jadi kita harus tafsirlah dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi kalau kita lihat juga di sini yaitu mengenai dosa. Oke, yaitu dosa telah mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat dosa daripada dulu, semenjak daripada Adam dan Hawa, kita telah pun dipisahkan daripada Tuhan. Pada asalnya kita dapat hidup bersama dengan Tuhan, di mana pada masa itu juga kita hidup di Taman Eden. Kita manusia tidak perlu bekerja, kita hidup dengan senang. Semua makanan telah pun disedia. Lebih-lebih lagi pada masa itu contohnya buah-buahan, di mana saja kita nak makan, di situ juga kita boleh memetik buah-buahan. Cuma Tuhan memesan kepada Adam dan Hawa supaya jangan memakan buah-buahan di tengah Taman Eden tersebut. Jadi apabila mereka makan, jadi lahirnya lah dosa manusia. Jadi kalau kita lihat di sini, dosa mempengaruhi semua kehidupan manusia. Dan ia mempengaruhi kemampuan kita juga untuk mentafsir kitab suci. Jadi apabila kita melakukan dosa, jadi contohnya, adakah kelakuan kita ataupun tindak balas kita adakah sama selaras dengan apa yang dipelajari dalam Alkitab? Sudah pastinya yang mentafsirkan pengajaran yang salah. Jadi bukan saja pemikiran manusiawi kita mudah digunakan untuk tujuan yang berdosa tanpa kita sadari, tetapi minda dan pemikiran kita telah menjadi rosak oleh dosa. Jadi oleh itu menjadi tertutup kepada kebenaran Tuhan. Ciri-ciri kerosakan berikut ini dapat dikesan dalam perwatakan ataupun dalam pemikiran kita. Contoh yang pertama adalah kebanggaan, penipuan, keraguan, jauh dari Tuhan, dan ketidaktaatan. Jadi semua perkara ini adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi orang yang angkuh mengangkat dirinya sendiri mengatasi Tuhan dan firman-Nya. Ini karena keangkuhan membawa pentafsiran untuk mengutamakan akar manusia sebagai pembimbing kebenaran. Jadi kalau kita menggunakan pemikiran, akal pikir kita manusia, jadi adakah itu benar? Tetapi apa di sebaliknya itu adalah kepentingan pribadi dan tidak berlandaskan Alkitab. Bahkan kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi di sini sikap ini mengurangkan autoriti Tuhan atas Alkitab. Dan juga kalau kita lihat, walaupun ide-ide itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan telah memberi amaran kepada kita tentang bahaya penipuan diri. Jadi ini ditulis dalam Wahyu 3 ayat 17. Dan dosa juga menimbulkan keraguan, di mana kita goyah dan cenderung untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Dan apabila seseorang mula ragu-ragu, tafsiran ayat-ayat Alkitab tidak akan membawa kepada kepastian kebenaran. Jadi kalau kita ingin mengetahui tafsiran yang betul dalam Alkitab, jadi janganlah wujudnya pikiran yang ragu-ragu, sebab apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ianya bukanlah idea daripada manusia, tetapi Tuhan sendiri yang menyampaikan firman agar dikongsikan untuk semua umat. Bukan hanya dahulu, tetapi sampai sekarang pun kita akan menggunakan Alkitab sebagai kepastian kebenaran. Sebaliknya orang-orang yang ragu-ragu dengan cepat mengangkat dirinya ke kedudukan di mana dia memutuskan apa yang boleh diterima dan yang tidak boleh diterima dalam Alkitab. Ya amat berbahaya. Jadi inilah bahayanya ragu-ragu, sebab keraguan yang kita ada ya tidak akan
menunjukkan tentang tafsiran yang betul dalam Alkitab. Oke. Dan juga kita harus mendekati Alkitab dalam iman dan pencerahan dan bukan dengan sikap kritikan dan keraguan. Oke, jadi segala kritikan dan keraguan itu sudah pastinya sikap yang bertentangan. Oke, dia tidak akan membolehkan kita lebih dekat dengan Alkitab ataupun dengan Tuhan, sebab Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi janganlah ada ragu. Oke, haruslah kita percaya. Oke, jadi keangkuhan, penipuan diri, dan keraguan membawa kepada sikap menjauhkan diri daripada Tuhan dan Alkitab yang tentunya akan mengakibatkan ketidakpatuhan, yaitu keinginan untuk mengikuti kehendak Tuhan yang telah dinyatakan. Oke, yang telah dinyatakan itu tadi adalah firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi haruslah kita tafsir sesuatu ataupun apabila setiap perkara yang kita lakukan, kita haruslah pikir adakah itu membawa dosa. Oke, sebab seperti mana sifat penuh dosa kita itu adalah disebabkan kelahiran kita yang telah berdosa, disebabkan Adam dan Hawa. Sampai sekarang kita masih lagi menjadi orang yang berdosa. Jadi dengan sikap manusia yang berdosa, haruslah kita mencari firman Tuhan dengan membaca Alkitab sebagai panduan dan juga tafsiran tentang kebenaran. Oke, ini saja untuk pelajaran Rabu. Kita akan terus pergi ke pelajaran hari Kamis, yaitu mengenai mengapa tafsiran penting. Oke, adakah tafsiran ini penting untuk diri kita mengenai Alkitab? Oke, kita boleh baca di dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 3 dan juga di Nehemia 8 ayat 8. Mengapakah pemahaman yang jelas akan Alkitab suci sangat penting bagi kita, bukan hanya sebagai individu tetapi sebagai jemaat. Jemaat ini tadi adalah kita sebagai umat Tuhan. Jadi pentingnya lah Alkitab dan pemahaman kita mengenainya. Jadi apakah pentingnya tafsiran Alkitab ini? Kita harus tahu di mana penting dalam Alkitab adalah tentang keselamatan dan juga bagaimana kita diselamatkan. Ini yang penting. So kalau kita tidak tahu apakah tujuan Alkitab tersebut, jadi apakah tujuan pada masa dahulu di zaman nabi-nabi dan juga di zaman Yesus, kenapa Alkitab ini ditulis? Seperti mana kita tahu mereka menulis ataupun firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah untuk keselamatan manusia. Dan apakah lagi yang penting dalam jangka panjang? Jangka panjang kalau kita lihat, memanglah kita tidak nampak perkara yang berlaku di zaman ataupun di akhir zaman nanti, tapi semestinya ia merupakan penting demi keselamatan manusia untuk mendapat kehidupan yang kekal. Walaupun contohnya kita mati sekarang, ataupun keluarga kita telah meninggal sekarang, adakah ia kekal kematian mereka? Tapi apabila mereka percaya kepada Tuhan, saya yakin mereka akan dibangkitkan nanti apabila kedatangan Yesus kedua kali. Mereka akan mendapat keselamatan dengan kehidupan yang kekal. Tetapi untuk mengetahui apa yang diajar oleh Alkitab tentang keselamatan sangat bergantung kepada tafsiran. Sekiranya kita mendekati dan mentafsirkan Alkitab secara salah, kita mungkin akan membuat kesimpulan yang salah. Bukan hanya dalam pemahaman tentang keselamatan, tetapi dalam semua yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi bukan hanya kita membaca 2-3 ayat saja yang kita paham. Tetapi kita harus mempelajari keseluruhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan hanya kita mengambil sebahagian saja yang ada di dalam Alkitab. Tetapi seharusnya kita haruslah membaca daripada perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Sebab kalau kita lihat kedua-dua pasal ataupun kedua-dua perjanjian baru dan lama,
yang merupakan penting untuk umat manusia. Seperti mana di zaman Yesus, Yesus juga akan menggunakan perjanjian lama untuk menerapkan tentang hujah-hujah yang digunakan pakai yang bersesuaian dengan isu-isu semasa pada masa dahulu. Jadi kita juga boleh baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Jadi apakah yang hal ini beritahu kita betapa pentingnya pembacaan kitab yang betul. Jangan kita menggunakan ayat Alkitab sembarangan. Ataupun kita mengubah isi kandungan di dalam Alkitab. Sebab isi kandungan yang ada di dalam Alkitab itu sudah pun dibukukan dan ianya tidak boleh diubah sesuka hati menggunakan fakta sendiri. Sebab yang ditulis itu memang daripada Tuhan Allah itu sendiri, yang berfirman kepada nabinya. Jadi kita lihat juga dari segi sumber authority. Sesungguhnya jika kita adalah umat kitab ataupun umat Tuhan yang ingin hidup berpegang kepada prinsip Alkitab dan Alkitab saja, tidak ada benda lain ataupun benda rujukan ataupun majalah mana-mana majalah, tetapi hanya Alkitab saja sebagai panduan hidup kita. Kita tidak mempunyai sumber-sumber authority yang lain seperti tradisi. Contohnya adat resam kita. Adakah adat resam kita mempengaruhi sumber Alkitab? Tidak, sebab hanya Alkitab saja kita berpandu. Kita tidak menuruti bangsa ke apakah tradisi yang mereka amalkan, tetapi hanya melalui Alkitab saja. Kita tidak mempunyai sumber lain. Itulah tadi sumbernya. Sumbernya adalah Alkitab. Alkitab untuk memberitahu kita apa yang akan kita percaya dan bagaimana kita akan hidup. Jadi isu tafsiran kitab suci adalah penting untuk kesihatan teologi dan juga misiologi gereja. Tanpa tafsiran kitab yang betul, tidak ada kesatuan doktrin dan ajaran, dan dengan demikian tidak ada kesatuan gereja dan misi kita. Jadi kita tidak ada haluan. Contohnya dalam gereja, kalau kita tidak berpandukan Bible ataupun Alkitab, jadi tidak ada haluan sesebuah gereja itu untuk terus maju dan juga untuk terus bangkit. Jadi lagipun jika kita mempunyai pekabaran untuk diberikan kepada dunia, tetapi keliru tentang makna pekabaran itu, bagaimanakah kita dapat menyampaikan pekabaran itu dengan berkesan kepada mereka yang perlu mendengarnya? Dari segi pemahaman di dalam Alkitab, kita juga jangan keliru. Kalau kita keliru, lebih baik kita jangan menyampaikan apa yang disampaikan di dalam Alkitab, sebab orang lain akan mengetahui bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah bertentangan yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi biarlah firman yang kita sampaikan itu, biarlah kita berpandukan melalui Alkitab, sebab Alkitab adalah sumber authority daripada Tuhan. Kita boleh lihat dan berkongsi di dalam persoalan di sini. Kita juga boleh baca dalam perkabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14, 6 hingga 12. Jadi apakah isu teologi di sini dan mengapakah pemahaman yang betul mengenai sangat penting untuk misi kita, seperti yang saya katakan tadi. Jadi untuk menyahut perkabaran 3 malaikat, sebaiknya kita haruslah mempunyai iman yang kukuh. Kita haruslah mempelajari apa yang diperkatakan di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, sebab kedua-duanya amat perlu. Dan juga dalam perjanjian baru seperti mana tentang kasih yang dibawa oleh Yesus, jadi itu haruslah diterapkan. Dan juga pemahaman kita dan tafsiran kita dalam Alkitab tentang keselamatan dan juga jangka panjang di dalam keselamatan Yesus untuk memberi tempat yang kekal bagi umat manusia yang percaya. Jadi apa yang kita belajar dalam minggu ini, saya harap kita dapat meneliti balik ataupun memahaminya dengan betul. Mungkin apa yang saya terang mungkin ada kesilapan ataupun kurang. Jadi Anda juga boleh komen di dalam channel saya, YouTube channel saya ini. Komenkan di bawah. Mungkin saya juga akan boleh
menambahkan lagi material-material yang kita boleh guna pakai di dalam perbincangan sekolah sahabat kita. Jadi saya berharap apa yang kita bincang tadi, yaitu mengenai mengapakah pentafsiran diperlukan mengenai Alkitab. Jadi secara keseluruhannya, pentafsiran yang amat penting adalah kita harus berpandukan Alkitab, dan juga melalui Roh Al-Kudus kita akan memahami Alkitab itu dengan jelas, dan juga tafsirannya biarlah tafsir dengan betul, jangan salah guna dan menggunakan pandangan budaya ataupun kepentingan pribadi. Dan juga memanglah kita ini berdosa, janganlah disebabkan mempunyai sejarah yang tertentu jadi menyebabkan kita salah guna ataupun salah tafsir tentang Alkitab. Biarlah kita memahami Alkitab dengan betul, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan selamat hari Sabat kepada kita semua.